Kembali lagi ke YouTube channel aku, Suci Distira Ina. Buat teman-teman dukung terus ya konten aku supaya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin detail banget tentang perekrutan ya. Pokoknya dari awal kalian itu ngelamar di websitenya BCA sampai dengan perjanjian kontrak. Di sini aku bakalan ngejelasin sejelas-jelasnya. Oke, dari pertama kalian itu ngelamar. Kak, di mana sih ngelamarnya? Websitenya itu apa? Tentang untuk bisa kerja sebagai magang bakti BCA. Dari awal aku jelasin ya. Supaya kalian itu terhindar dari segala penipuan, lebih baik kalian masuk ke website resminya BCA di www.bca.co.id. Nah, di sana ada kalian cari karir BCA, carinya karir deh. Nah, itu banyak banget karir di sana. Setelah kalian itu ketemu nih di websitenya BCA tentang magang bakti BCA, kalian coba apply lamaran. Nah, kalau dulu itu aku pas ngelamar itu di website resminya BCA itu, dia langsung kayak ke satu halaman ngisi form kayak data diri kita, kayak nama, nick, alamat, segala macamnya deh. Tapi kalau sekarang itu biasanya BCA itu bekerja sama dengan website pencarian kerja gitu. Misalkan nih kalian itu ngeklik lamar sekarang, atau misalkan lamar pekerjaan ini, terus kalian itu ngelink ke halaman website pencarian pekerja yang lain, itu ya nggak apa-apa gitu. Berarti BCA itu melakukan kerjasama dengan website pencarian kerja tersebut gitu. Yang penting kan kalian itu di awalnya itu udah dari bca.co.id, tentu saja kalian bakalan terbebas dari penipuan. Nah, kalau misalkan sudah ngelink ke website pencarian kerja, di sana kan pasti kalian itu disuruh kayak ngisi-ngisi biodata diri kalian dari A sampai Z, foto profil kalian, riwayat hidup kalian, terus kayak pokoknya semua deh detail gitu. Kalian itu pasti disuruh mengisi seperti itu. Aku saranin kalian itu isi bener-bener ya, isi bener-bener. Pokoknya jangan asal-asalan ngisinya. Kasih dia foto profil yang the best, yang paling terbaik menurut kalian, tapi sopan dan formal ya tentunya. Jangan kayak buat yang kamu upload di Instagram. Nah, kalau misalkan sudah ngisi dan kalian itu memilih kalian bakalan ditesnya di mana gitu. Area tes kalian itu maunya di mana? Apakah di Bandung, apakah di Jakarta, apakah di kota-kota mana? Nah, saran dari aku, lebih baik kalian itu mencari atau masukin itu kota untuk seleksinya itu sesuai dengan kota domisili kalian. Karena kenapa? Itu akan menentukan di mana kalian bekerja. Misalkan aku itu milih bukan kota penempatan, kota seleksinya itu Jakarta. Otomatis nanti kalau misalkan kalian diterima itu ya untuk penempatan di Jabodetabek. Kalau misalkan kalian memilih tempat seleksinya itu misalkan Bandung atau Cirebon, itu otomatis kalian itu untuk penempatan di wilayah Bandung, Cirebon, atau Kuningan dan di daerah-daerah sana gitu. Jadi jadi aku kasih masukan ke kalian, kota seleksinya itu lebih baik sesuai dengan kota tempat kalian tinggal. Kenapa? Kamu jangan pikir bahwa di Jakarta itu gajinya lebih besar daripada di daerah. Misalkan kalau di perbankan itu nggak ngikutin UMR, tapi standarisasi dari banknya sendiri seperti itu, dan itu pasti lebih dari UMR. Terus apa yang membedakan salary-nya? Untuk membedakan salary itu, yang pertama pendidikan kalian itu SMA kah atau S1 kah. Terus yang kedua posisi kalian itu di CSO kah atau di teller gitu. Lanjut ya ke proses selanjutnya itu misalkan kalian nih udah ngisi pokoknya formulir, biodata, riwayat hidup kalian gitu. Selanjutnya apa gitu kan. Nah, oke, ada catatan penting juga. Pasti kalian itu diminta untuk masukin alamat email dan nomor handphone. Of course, nomor handphone dan alamat emailnya itu yang benar-benar aktif, karena nanti ketika kalian itu seleksi administrasinya lolos, itu bakalan kalian dapat SMS dan dapat email juga gitu. Nah, nanti itu pas di email itu kalian dikasih tahu nih, kalian itu akan seleksi masuk ke tahap selanjutnya. Terus kapan waktunya, pada tanggal berapa, pakaiannya apa, itu udah lengkap, ada semua di email. Nah, waktu itu tuh aku ada panggilannya untuk tes ke tahap selanjutnya itu ke Sentinel Tower di Jakarta Selatan. Jangka waktunya dari aku ngedraft lamaran itu berapa lama, itu kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu. Aku lupa lagi deh, soalnya kan 2 tahun yang lalu ya, jadi aku lupa gitu. Nah, untuk tes psikotes itu seperti
biasanya aja gitu, yang kayak ada hitungan, kayak ada persamaan kata dan segala macamnya gitu. Pokoknya tes psikotes kalian bisa belajar di online, di internet itu banyak banget. Kalian searching aja tes psikotes atau contoh tes psikotes atau latihan tes psikotes atau belajar tes psikotes, itu banyak banget. Dan waktu itu juga aku belajar tes psikotes dari Google gitu. Aku masukin kata kuncinya yang tadi aku sebutkan aja, itu banyak banget kok. Kalian belajar dari sana aja. Itu kurang lebih kalau tes psikotes semuanya sama. Nah, tapi dia itu ada kayak 3 tingkatan gitu loh tes psikotesnya. Pertama itu kayak misalkan ya sama, misalkan gambar ini, selanjutnya gambar apa. Terus kayak hitung, yang kedua itu kayak hitung persamaan kata. Terus yang ketiga itu kayak misalkan hitung-hitungan. Nah, dari 3 tes itu tuh ada waktunya. Di tes pertama berapa waktunya, tes kedua berapa waktunya, itu beda-beda. Menurut aku jangan sampai kalian itu terpaku pada hanya satu soal aja supaya kalian itu bisa menyelesaikan satu soal itu. Jangan. Kalau misalkan menurut kalian itu susah untuk dijawab, karena kan banyak banget nih misalkan satu tahapan itu ada 40 atau 50 soal. Kalian kalau nggak bisa karena itu ada waktunya, lebih baik kalian lewati saja dulu dan kalian cari pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk kalian jawab supaya kalian tuh tidak membuang-buang waktu gitu. Nah, di step kedua dan step ketiga itu sama aja kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian nggak tahu, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, itu juga aku lakuin seperti itu karena kan di waktu ya, kalau misalkan aku hanya berfokus pada satu pertanyaan supaya aku bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya waktu aku keburu habis dan nanti aku kayak cuman ngejawab 1 atau 2 pertanyaan aja. Sedangkan kalau misalkan itu kan banyak pertanyaan nih, misalkan aku waktu itu kayaknya dikasih waktu cuman kayak 20 atau 15 menit gitu kan, tapi dengan 40 atau 50 pertanyaan, aku ada banyak yang nggak bisa, tapi aku lewatin aja gitu. Jadi aku cari pertanyaan yang bisa supaya aku bisa memaksimalkan jawaban aku dengan waktu yang sangat singkat itu. Nah, akhirnya waktu itu tuh aku kan kalau misalkan yang lain ya, ini menurut pengalaman aku aja. Kalau misalkan yang lain itu misalkan nih sekarang psikotes nunggu lagi gitu kan biasanya di email nanti untuk tes selanjutnya lulus apa tidak. Kalau misalkan aku itu waktu itu langsung, jadi kayak aku tuh nunggu dulu nih, teman-teman semua yang ikut psikotes waktu itu nunggu dulu berapa menit karena hasilnya langsung keluar gitu. Jadi nanti bakalan ditempel di papan pengumuman siapa aja yang lulus ke tahap selanjutnya. Waktu itu mungkin berbeda dengan waktu sekarang. Ditanya sama si HRD, pertanyaannya itu ya kayak misalkan kenapa sih kamu ngelamar di BCA gitu kan, apa alasan kamu tuh ngelamar di BCA, seperti itu. Terus yang kedua itu kayak kelebihan sama kekurangan kamu seperti biasa dan yang aku heran ya waktu itu tuh aku tuh ditanya, kan aku dapat IPK alhamdulillah cum laude. Nah, ditanya sama si HRD-nya kan apalagi aku dari sistem informasi ya, teknologi informasi itu kan sangat-sangat sulit karena bikin coding, bikin program dan segala macam. Apa kiat-kiat aku sehingga aku bisa dapat IPK yang cum laude itu? Ya aku jelaskan aja apa sih kiat-kiat aku itu, bagaimana menyelesaikan masalah aku ketika aku dihadapi dengan masalah. Dan kan nggak mungkin ya aku langsung bisa gitu-gitu, pasti banyak banget rintangannya pas aku bikin skripsi, aku jelasin semuanya. Nah, dari sana mungkin HRD itu menentukan aku bakalan di CSO apa di teller, karena aku baru ngehnya kenapa, karena di CSO itu kan aku sekarang penempatannya itu di CSO gitu ya. Nah, kalau psikotes mungkin kalau misalkan kamu psikotesnya bagus gitu kan banyak hitung-hitungan segala macam, nah mungkin kamu bakalan ditempatin di teller. Kalau misalkan di hasil interviewnya kayak tadi kan aku ditanyain gimana caranya aku menghadapi kayak masalah-masalah pas aku penyusunan skripsi sehingga aku dapat IPK yang cum laude. Ya aku kan semua jelasin gimana kiat-kiat aku menghadapi setiap masalah dan segala macam. Nah, akhirnya aku ditempatkan di CSO pas aku langsung dan pas aku ditempatin di CSO itu ternyata memang di CSO itu pekerjaannya maksudnya banyak menangani beberapa macam masalah gitu. Nah, sehingga mungkin aku ditempatkan di CSO karena aku udah punya basicnya nih gimana caranya kiat-kiatnya untuk menghadapi sebuah masalah supaya masalah itu terselesaikan gitu. Karena kalau di CSO itu ya menangani berbagai maksudnya kayak keluhan-keluhan nasabah. Nah, kalau misalkan banyak keluhan-keluhan nasabah gimana nih gitu kan, kita bisa menangani itu, gimana kita cara menangani keluhan-keluhan nasabah itu supaya nasabah itu kita tuh punya jawaban yang bisa membuat nasabah itu puas akan jawaban kita dan semua masalah dia itu terselesaikan. Itulah CSO seperti itu. Nah, abis kayak gitu, abis udah interview ini ada satu pengalaman di interview. Menurut aku kalian itu kalau misalkan ngasih foto nih, yang tadi aku bilang foto kalian itu harus yang terbaik, tapi rapi, tapi formal. Kalian tuh jangan pernah sekalipun pakai editing foto apapun. Kayak misalkan kalian itu udah foto terus diedit muka kamu, maaf ya, misalkan kalian itu jerawat terus kalian edit nih sama 360 atau apa gitu, yang beauty kamera seperti itu kalian pajang. Nah, pas di interview itu kalian juga bakalan dilihat physically kalian gitu, dari atas sampai bawah, dari muka, apalagi frontliner ya. Frontliner itu kan garda terdepannya perbankan gitu. Kita yang melayani nasabah, kita yang berhadapan langsung dengan nasabahnya. Gak mungkin dong
maksudnya penampilannya tidak menarik gitu, maaf ya. Jadi pas interview itu pasti kalian itu dilihat dari atas sampai bawah, gimana penampilan kalian, gimana maaf ya, maksudnya muka kalian menarik atau enggak, bukan cantik atau enggak tapi menarik atau enggak gitu. Nah waktu itu ada satu pengalaman dimana aku kan interview kayak dari satu HRD ke HRD yang lainnya kan nggak begitu nggak begitu jauh gitu. Waktu itu kan sebelum pandemi ya. Nah, nggak begitu jauh. Aku lihat fotonya itu di mana fotonya cantik banget. Maaf ini maaf banget ya buat teman-teman. Tapi mungkin dia itu kan pakai beauty kamera. Ini maaf banget ya. Maksudnya bukannya aku julid, tapi maaf banget ini kan cuman realistisnya gitu di dalam pekerjaan gitu. Apalagi kan frontliner. Nah, yang datang itu ada banyak jerawatnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan yang di foto, yang di CV dia gitu. Nah, akhirnya menunggu kan kita tuh tetap harus nunggu lagi. Nah, dan ternyata memang benar nih si perempuan yang tadi itu dia nggak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi hati-hati aja buat kalian ya, maksudnya pasti perusahaan juga menilai kamu itu berarti tidak jujur gitu. Kenapa? Jadi pasti perusahaan juga menilai ke kalian itu, kalian kok berani gitu membohongi perusahaan. Nah dari awal aja kalian udah berbohong, gimana nanti kedepannya, maybe kayak gitu ya. Jadi jangan sampai sekali-kali apalagi masalah penampilan kamu main-main nih gitu, udah pokoknya seadanya aja gitu, daripada nanti akhirnya sakit-sakit juga kan di awal seperti itu. Dan akhirnya aku alhamdulillah lulus nih ke tahap selanjutnya. Nah di tahap selanjutnya itu aku harus MCU, dan waktu itu aku tesnya itu nggak kayak orang-orang. Jadi kalau misalkan orang-orang kan tes misalkan tes nih ini gitu kan, nunggu lagi nih nanti bakalan ada email kalian itu kamu itu lulus apa enggak. Kalau aku cuma 2 hari selesai. Jadi hari itu tuh aku psikotes terus langsung interview. Nah abis udah interview kan aku alhamdulillah lolos nih. Nah aku itu disuruh untuk MCU besoknya. Nah kliniknya itu udah ditunjuk dari BCA-nya ke klinik mana, dan kita tuh dikasih surat pengantarnya dari BCA untuk menuju ke klinik tersebut untuk melakukan MCU seperti itu. Nah aku juga tidak tahu nih untuk yang sekarang itu berapa lamanya dari misalkan tes psikotes ke interview terus ke MCU seperti itu. Aku tidak tahu karena waktu itu pas pengalaman aku 2 hari aku selesai seperti itu. Terus banyak juga nih yang nanya kalau interview HRD dan interview user itu apa bedanya. Nah jujur aku itu tidak mengalami interview user. Yang namanya interview user tuh aku tidak. Aku tuh hanya seleksi administrasi, psikotes, interview HRD, MCU, pemberkasan, udah langsung ke training seperti itu. Nah tetapi mungkin ya berbeda-berbeda gitu loh, berbeda-beda pokoknya tahapannya ini kan sesuai dengan pengalaman aku. Terus banyak juga yang nanya range-nya berapa lama sih gitu kan, dari yang tadi psikotes ke interview terus ke MCU. Nah aku tuh nggak tahu, mungkin juga berbeda-beda karena ya tadi aku tuh 2 hari udah diselesaikan semua. Terus aku panggilannya itu dari seleksi administrasi ke psikotes itu cuman kayak 2 sampai dengan 3 minggu gitu. Nah kalau misalkan kalian itu ada yang dapat panggilannya lebih lama dari aku, ya kan aku tadi bilang jadi semua itu beda-beda. Apalagi kalau misalkan kalian itu milih kota seleksinya itu kan misalkan untuk di daerah. Kalau aku kan di Jakarta gitu kan. Kalau di Jakarta itu Bank BCA itu Jabodetabek itu banyak. Jadi untuk kebutuhan kebutuhan karyawannya juga lebih banyak. Mungkin perputaran karyawannya juga lebih banyak. Jadi untuk panggilannya lebih cepat. Kalau misalkan di daerah kan kalau BCA itu agak jarang-jarang. Jadi perputaran untuk karyawannya itu kan mungkin lama juga. Jadi untuk panggilannya lama karena waktu itu teman aku yang di daerah itu sekitar 3 bulan baru ada panggilan seperti itu. Nah setelah MCU itu aku MCU di klinik apa gitu aku lupa lagi, pokoknya itu ditunjuk dari BCA-nya. Yang diperiksa itu pertama darah. Kalian nggak perlu kayak puasa-puasa karena urin diperiksa, tapi maaf ya kayak puff itu nggak diperiksa gitu. Jadi kayak darah, urin, ya aku saranin sih kalian itu banyak-banyak minum air putih. Tekanan darah, suhu dan segala macam sih biasa. Terus kayak tulang, paru-paru di ronsen kayak gitu-gitu. Terus kayak alat sensor kita bergerak dengan cepat atau enggak, kayak gitu-gitu sih pokoknya. Semua deh kecuali feses itu enggak diperiksa ya, dan kalian nggak perlu untuk kayak puasa gitu. Terus abis kayak gitu, abis aku udah MCU, nah aku tuh disuruh pulang. Aku disuruh nunggu lagi paling lama 1 minggu gitu. Kalau misalkan kalian itu ada telepon dari BCA, ada telepon ya, bukan SMS sama email lagi, ada telepon dari BCA. Nah tapi kayaknya ada email juga sih, aku lupa ingat nih. Pokoknya ada telepon dari BCA, kalian lulus MCU dan kalian berhak untuk tanda tangan kontrak atau pemberkasan. Kalau misalkan ada yang telepon berarti kamu lulus. Kalau misalkan nggak ada yang telepon lebih dari 1 minggu berarti kalian tidak lulus MCU-nya, seperti itu. Nah waktu itu aku nunggu teman aku 4 hari udah ada panggilan, aku belum. Ternyata aku di hari kelima 6 kalau nggak salah baru dapat panggilan untuk tanda tangan kontrak atau pemberkasan. Alhamdulillah aku lulus juga seperti itu. Nah tapi waktu itu aku pernah, temen aku ada pas MCU itu kayak di urinnya ada infeksi apa aja, itu di pending ya untuk pemberkasannya, dia dicoba lagi untuk MCU. Nah tapi aku nggak ngerti ya, dan itu juga tergantung tim rekrutmen kan berbeda-beda, apalagi dari satu kota ke kota yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Jadi
ya menurut aku kalian sehat-sehat aja deh kalau MCU gitu ya. Kalian itu makan-makan yang sehat, minum banyak air putih, pokoknya jangan yang macam-macam deh seperti itu. Nah, habis penandatangan kontrak, nah waktu itu tuh aku di Sleepy ya penandatangan kontraknya. Di tanda tangan kontrak itu kalian datang pakai baju hitam putih kalau nggak salah kalau waktu itu. Nah, nanti pas di tanda tangan kontrak itu kalian akan tahu kalian itu di CSO apa di teller. Terus kalian itu akan ditanya kalian itu bakalan ikut shuttle bus untuk ke BLI kan nanti training nih di BCA Learning Institute. Nah, itu tuh kita di shuttle busnya gitu. Jadi kayak di Jakarta di mana aja shuttle busnya, di Bogor di mana aja shuttle busnya. Karena kan aku di Jabodetabek ya pilihnya waktu itu tempat apa sih seleksinya. Jadi otomatis penempatan Jabodetabek. Nah, aku dikasih tahu shuttle-shuttlenya di mana aja dan kita tuh harus tulis kita bakalan ikut di shuttle mana gitu. Dan dia ya pokoknya ngikutin deh, bukan ngikutin, maksudnya ngasih banget penjelasan bagaimana nanti kita training seperti itu. Terus nanti kalian itu akan dapat satu kayak perjanjian kontrak itu, dimana pokoknya di sana dijelaskan detail banget kayak salary kalian itu dapat tunjangan selisih berapa, terus kayak dapat bonus per tahun itu berapa. Nah, itu tuh bakalan ada semua pokoknya lengkap di itu. Dan kalian misalkan dapat THR, kalau misalkan THR kayak gitu nggak ditulisin ya, tapi kalian boleh nanya kok kalian dapat THR, tapi yang pasti kalian dapat THR gitu. Nah, terus apa lagi ya, pokoknya udah itu aja sih. Dan kalian itu nanti dikasih tahu kalian mulai training tanggal berapa kayak gitu. Dan nanti kalian itu dikasih tahu juga kalian CSO apa teller, salary-nya berapa. Terus banyak banget nih pertanyaan masuk ke DM aku sama ke komentar aku, katanya, "Kak, gimana kalau misalkan aku ada alat bantu pendengaran tapi aku itu berhijab gitu." Nah, menurut aku juga nggak tahu ya, karena kan aku cuman share video, share pengalaman aku nggak tahu apa sih tim rekrutmen itu merekrutnya seperti apa. Nah, aku saran sih kalian yang kayak gitu ya daftar aja. Kalau misalkan kalian lolos di MCU juga kalian lolos ya, alhamdulillah berarti itu rezeki kalian seperti itu. Terus ada juga yang nanya kalau misalkan tinggi aku itu kurang dari kurang dari bla bla bla, misalkan itu bakalan lolos enggak ya. Nah, balik lagi kalian coba aja ya, siapa tahu itu rezeki kalian, kan kita nggak tahu. Jadi jangan kayak kita tuh mundur duluan sebelum mencoba gitu. Jadi kalian coba aja, karena untuk seperti itu aku nggak tahu, karena itu kan tim HRD kan yang memutuskan, karena kan pasti nanti juga ada MCU segala macam gitu. Dan aku juga nggak ngerti apakah MCU itu benar-benar kita harus bagus semua, tapi teman aku ada sih yang minus parah banget pakai kacamata tapi tetap bisa masuk seperti itu. Nah, ada juga yang nanya katanya apa sih psikotes soalnya apa aja ya. Tadi kalian pokoknya searching aja di Google, banyak banget di Google itu tentang soal-soal psikotes. Terus ada juga yang nanya katanya, "Kak, aku udah ada panggilan," katanya gitu. Terus kalau sekarang kan pandemi jadi via Zoom ya, udah ada panggilan. Terus lama banget gitu gak ada kabar, tiba-tiba aku suruh ke BCA untuk tes selanjutnya. Itu apakah tes apa gitu. Kalau misalkan kalian udah di Zoom aku nggak ngerti ya, soalnya kan aku juga dulu nggak pandemi. Kalau aku kan tadi urutannya seleksi administrasi oke, psikotes, interview HRD, MCU, selesai pemberkasan. Tapi kalau misalkan itu yang kemarin itu yang di Zoom itu kalian interview HRD atau apa gitu. Kalau misalkan kalian kayak di Zoomnya itu interview, ya kemungkinan untuk kalian datang itu psikotes gitu. Atau nanti kalau misalkan sudah psikotes interview user, aku juga nggak interview user, tapi yang aku tahu itu interview user dimana kamu itu diwawancarai bukan nama HRD lagi tapi sama pejabat di banknya gitu. Dan itu pasti pertanyaan-pertanyaannya lebih mendalam lagi daripada HRD seperti itu. Terus ada lagi yang nanya katanya, aku udah apply dari bulan apa gitu tapi sampai sekarang belum ada panggilan. Aku nggak bisa memutuskan ya kalau kayak gitu, karena aku juga nggak tahu gitu range-nya itu berapa lama. Atau misalkan kamu tunggu aja, kalau misalkan memang sampai udah 3 bulan itu kamu belum ada panggilan, ya menurut aku selama 3 bulan belum ada panggilan kamu apply aja ke pekerjaan lain. Kan takutnya kamu itu maaf ya tidak lulus misalkan, tapi kan kamu berarti udah punya backingan di pekerjaan lain karena kamu udah melamar di tempat lain juga. Jadi jangan fokus sama satu aja. Terus ada yang nanya, "Kak, kalau CSO sama teller salary-nya sama atau berbeda ya?" Kalau misalkan CSO sama teller itu gaji pokoknya lebih besar CSO, tapi untuk tunjangannya lebih besar teller. Tapi kalau bonus tiap bulan tiap tahun itu sama ya gitu, tergantung kalian itu di tahap pertama, tahap kedua atau tahap ketiga, itu yang hanya membedakannya. Terus ada lagi yang nanya apa ya, "Oh iya Kak, aku udah masuk ke websitenya, kok nggak ada magang bakti BCA?" Nah, itu yang pernah aku bilang, selama pandemi ini kayaknya BCA menutup untuk magang bakti BCA. Karena yang udah ada di BCA, yang udah jadi magang bakti BCA, misalkan tahun ini itu selesai 3 tahun dan dia nggak diperpanjang. Nah, karena pandemi, dia itu
tidak diselesaikan tahun ini, jadi diperpanjang 1 tahun kemudian karena pandemi ini. Itu yang pernah aku bilang juga, bahwa Magang Bakti BCA itu lagi ditutup karena COVID. Nah waktu itu pernah dibuka lagi sekitar pas video aku yang ini deh, bulan 7 atau bulan 6 gitu. Tapi kayaknya sekarang ditutup lagi karena setiap aku di kantor ngobrol gitu, memang Magang Bakti lagi ditutup. Dan tadi pas aku masuk ke website resminya BCA di bca.co.id, memang Magang Bakti BCA tidak ada, jadi ditutup. Oke guys, video aku tentang kayak dari mulai lamaran sampai dengan pemberkasan menurut aku cukup. Kalau misalkan ada kalian mau tanya-tanya, boleh komentar lagi atau masuk ke DM Instagram aku. Kalau misalkan aku ada sempat, insya Allah aku balas. Kalau misalkan belum, tunggu aja, nanti juga aku balas. Nah untuk selanjutnya aku bakalan ngasih video tentang gimana sih training di BCA, karena banyak banget ya yang nanya tentang kayak itu kalau aku dari luar kota gimana dapat apa sih kayak penginapan dan segala macamnya ketanggung nggak dari BCA. Nah itu bakalan aku kupas tuntas semua di video selanjutnya tentang training di BCA Learning Institute. Untuk kalian yang lagi pada apply, semangat aja, semoga kalian ada rezekinya untuk masuk di BCA atau di perusahaan lain. Semangat terus, jaga kesehatan kalian, apalagi lagi COVID seperti ini ya. Oke, berjumpa lagi di video aku selanjutnya, bye bye.